Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen ngobrol bareng Gen Z. Iya, oke. Oke, nggak terasa udah 14 Ramadan aja ya teman-teman. Dan di episode kali ini aku ditemenin sama sahabat aku, adik tingkat aku. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Boleh kakak, nama saya Fatima Adiba. Biasa dipanggil Adiba. Adiba. Oke. Adiba sekarang masih kuliah ya? Masih kuliah. Semester berapa Adiba? Sekarang Adiba alhamdulillah semester 6, kemarin semester 5 baru aja selesai SMAS. Oke, wow, udah semas ya, keren Iya, banget. alhamdulillah. Adiba sekarang kesibukannya apa nih di semester-semester sekarang? Akhir-akhir ini alhamdulillah masih diamanahkan menjadi Menteri Luar Negeri kakak, aktif di BEM kemarin, terutama di BEM pergerakan. Unif ya? Ya benar. Kebetulan Kementerian Diba itu aktif di Menko Pergerakan, jadi kita banyak bergerak di aktivitas mahasiswa yang sekiranya kita dibutuhkan untuk turun misal ke jalan, aksi Palestine dan lain-lain sepertinya itu. Oke, itu kalau di kampus ya. Iya. Kalau kesibukan di luar kampus ngapain aja nih? Kalau di luar kampus saya lebih ke pramuka ya, karena Oh iya, pramuka banget nih. benar-benar pramuka banget. Jadi alhamdulillahnya sejauh ini Diba selama 7 tahun ikut pramuka. Wow, 7 tahun ya? Sejak kelas 6 SD kurang lebih. Dan masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah sudah menjadi instruktur muda juga di pramuka, membantu melatih pembina-pembina di sekolah yang panggil Diba OTW langsung gas gitu. Oke, luar Alhamdulillahnya biasa. sejauh ini tuh udah beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan besar pramuka. Pertama itu menjadi sangga kerja panitia pelaksana Raimuna Daerah Nusa Tenggara Barat di Sumbawa kemarin. Alhamdulillah kita tuan rumah. Di situ Diba di bidang pemerintahan jadi camat, dan yang kedua Diba menjadi sangga kerja bidang kegiatan di Raimuna Nasional 2024 di Cibubur Jakarta Timur. 2003 Kak, sorry. Oh, 2003 ya. Benar. Langsung dari Agustus Rainasnya berlanjut ke November. Panjang ya. November 2023-nya Pertikaian Regional Bali Nusa Tenggara. Oke. Lokasinya kita di Bali waktu itu. Dan yang kemarin baru-baru ini 2024 bulan September Pertikaian Nasional 2024. Sangat banyak ya kegiatannya, sangat beruntun banget. Terus kayaknya kakak lihat akhir-akhir ini Diba lagi ada pengabdian di desa ya, itu agenda apa tuh? Oh, betul banget kakak. Jadi kemarin itu pengabdian Diba kedua. Alhamdulillah Diba diamanahkan menjadi Chief Marketing Official CMO-nya Sagantara Foundation, Sahabat Pengajar Nusantara. Jadi pengabdian itu kemarin kita mengangkat tentang bagaimana cara kita bisa membantu suatu desa yang ternyata di tanah kelahiran kita sendiri di Pulau Sumbawa ini masih ada tempat yang 3T. Oke, terdalam, Terdepan, terluar. ya terpencil ya. Terpencil, Iya, sorry. dia bukan terdepan tapi terbelakang dan terpencil gitu ya. Oke, benar-benar. Sampai sana wah betul-betul prihatin kakak, saya nggak nyangka ternyata di wilayah saya itu masih ada tempat yang ternyata jalannya pun Masih susah diakses besar, gitu ya, batu-batu besar. susah banget diakses kakak. Jadi normalnya kemarin musim kemarau pas nggak musim hujan kita jalan sekitar 8 jam. 8 jam ya. Berangkat jam 9 pagi. Itu pas musim kemarau tuh? Iya, kemarau kakak, nggak bete. Berangkat jam 9 pagi sampainya asar, setengah 5-an. Itu Diba ingat banget di depan posko langsung gue muntah kayak apa ya. Karena emang jalannya yang begitu rusak kakak, ya. Kayak ya setidaknya ada tanah atau jalan yang bisa santai dikit bentar gitu. Tapi Mungkin lebih enak gitu ya, sepanjang jalan ini penuh dengan ujian ya. Oke. Kalau musim panas aja 8 jam, gimana kalau musim hujan? Musim hujannya lebih parah lagi ya. Kemarin yang pengabdian kedua ini jarak tempuhnya itu lebih lama dan lebih jauh karena pertama dihalang banjir, hujan juga nggak henti-henti kakak. Akhirnya jembatan juga ada yang putus. Ya Allah. Terus jam 8 malam habis Isya ada pohon tumbang yang posisi itu masih di jalan kalian ya? Masih di perjalanan. Masih jaraknya sekitar 5 kiloan dari lokasi pengabdian. Jadi posisi kita menunggu untuk datang bantuan dari desa itu sekitar 1,5 jam. Jam 8:30 baru datang orang dari desa bawa sensu. Itu
masih nggak bisa kebelah lagi Karena pohonnya kan gede besar, banget. Gede iya. banget kakak, bayangin itu di atas kepala kita, jadi motor si Brimob, jadi kan kita Nggak nggak bisa bayar juga aku, ya, diangkat ke Ya Allah. diangkat dinaikin ke atas gitu. Jadi jarak tempuhnya dari jam 9 pagi sampainya jam 9 malam. Wow, lumayan ya. Lama banget. Nah, Diba ini kan sangat aktif, banyak kesibukan banget gitu ya. Apakah ada dari orang tua, emang sebelumnya tuh orang tua juga emang aktivis, kesibukannya tuh banyak gitu? Gimana tuh? Ini kita buka-bukannya kak? Iya. Siapa tahu ada titisan darah-darah dari orang tua yang emang aktif banget gitu ya. Jadi actually Abi Umi itu lebih dominan ke religi, agama. Cuman kalau terkait aktivis, terus suka berkelana, traveling, suka kesana kemari, itu turun dari Umi sih. Pas banget ya dari Umi ke anak perempuannya. Bener-bener kakak. Jadi Abi orangnya sebenarnya nggak terlalu suka jalan-jalan berkelana atau upgrade diri yang lebih ke turun lapangan kemana. Abi lebih orangnya tuh lebih diam di kantor. Terus yang orang tipenya konseptor. Iya. Nah, jadi Abi sama Umi ini melengkapi. Abi konseptor, Umi eksekutor. Jadi luar biasa. Diba alhamdulillah turunnya dari Umi ya, tapi dua-duanya ada di diri Diba. Iya, Diba konseptor bisa, eksekutor juga gas gitu ya. Oke, Masya Allah. Suka jalan-jalan, bahkan sampai kerja di Malaysia juga waktu itu. Masya Allah ya. Dari seluruh kesibukan yang hari ini dikerjakan gitu ya, apalagi Dibas pasti bukan ini aja gitu, udah pernah di himpunan juga gitu ya, dan mungkin pasti masih ada project-project sampingan yang lain gitu. Gimana sih cara Diba guys buat manajemen waktu? Bagiin tips nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang apalagi masih mahasiswa baru nih, mereka bisa jadi agak bingung gitu ya antara kuliahnya, kesibukannya, atau walaupun nggak kuliah, anak-anak SMA juga gitu yang pengen kesibukan-kesibukan lain tapi takut nggak bisa. Kalau dari Kak Diba gimana nih tipsnya biasanya? Dari Diba sih ada beberapa ya kak. Yang pertama itu skala prioritas. Nah, skala prioritas itu yang sangat urgent untuk kita pahami bahwasanya mana yang kita harus utamakan dan mana yang kita korbankan untuk sementara. Bukan dilepas gitu ya kak. Korbanin sementara. Gimana tuh? Jadi jangan main ninggal, di ghosting kan. Iya. Jadi benar banget. Dilihat dulu skala prioritasnya. Habis itu yang satunya ini misalnya kalau ada yang tabrakan jadwalnya, dikorbankan sementara. Kalau sudah selesai kerjaan yang pertama, baru kita selesaikan lagi gitu ya. Yang dikorbankan sementara tadi, jangan dilepas gitu aja gitu kak. Ditanyakan lagi progresnya kayak gimana segala macam. Nah, itu skala prioritas kita lebih urgentkan yang mana dulu itu kak. Terus yang kedua, Diba biasanya melihat bagaimana Diba bisa diutamakan atau bisa memanage posisi apakah saya sangat dibutuhkan di situ atau tidak. Untuk saat itu gitu ya. Iya, benar kakak. Jadi posisinya kamu sangat dibutuhkan atau tidak di situ. Kalau memang sangat dibutuhkan, kamu ambil. Tapi kalau memang posisimu itu masih ada yang bisa menggantikan sementara gitu atau di orang lain, ya udah kamu ambil posisi yang seharusnya kamu bisa penuhi di situ. Kayak gitu kakak. Terus yang terakhir itu jangan terlalu ini sih, apa sih namanya kak, multitasking. Kenapa tuh? Emang kenapa? Karena kalau ternyata jeleknya multitasking ini kak, kita itu terlalu memaksakan atau berlebihan terkait bagaimana sih caranya kita bisa mendorong atau push diri kita untuk segala hal untuk gitu segala ya. Hal. Kita anggap semua hal itu kita bisa lakukan. Akhirnya kita berlebihan, terlalu memaksakan diri yang tadinya kita harus memiliki waktu untuk istirahat untuk dan diri kita gitu ya. Untuk mengenal diri kita sejauh mana, apakah saya bisa atau tidak. Akhirnya si multitasking ini yang tadinya sebenarnya dia bermanfaat untuk mengupgrade diri kita juga bisa membuat kita, nauzubillah lebih parahnya, NCT. Serem banget. NCT bisa panik, terus tiba-tiba
kehilangan kendali, kesibukannya berlebihan. Kayak ketinggalan apa dikit udah heboh gitu ya. Overthinking, nggak bisa kendalikan diri. Wah, itu ternyata memang sangat berpengaruh sih Kak. Dan udah ada pengalaman dari cerita teman Diba, dia terlalu multitasking, akhirnya dia nauzubillahnya kena NCT. Nah dari NCT itu dia sekarang lagi proses penyembuhan kayak gitu sih. Jadi Agak 3 hal itu serem sekarang ya dia guys pegang. ya. Oke. Nah, itu kan bahaya banget ya sebenarnya tentang kesibukan yang terlalu banyak gitu. Sampai kakak juga pernah keinget nih, ada salah satu senior kakak dulu di kampus tuh pernah ngomong, ibaratnya kalau kita tuh ngambil amanah banyak nih ya, kalau kita ngambil amanah satu, ini diibaratkan tuh sebuah keran gitu guys. Kalau satu keran dibuka tuh kan masih kenceng banget ya. Kan tempat wudhu di masjid itu kan bisa banyak ya. Kalau satu keran dibuka tuh masih kenceng banget tuh alirannya. Tapi kalau keran kedua, ketiga, keempat dibuka kan alirannya makin kecil. Jadi ibaratnya kalau kita mau ngasih manfaat yang besar ya maksimalin di situ gitu. Karena kalau semakin kita memaksakan diri buat makin banyak hal gitu ya, ternyata kita nggak bisa maksimal di amanah-amanah yang kita ambil gitu. Jadi lebih baik pilih satu atau dua, yang penting kita masih kenceng gitu, amanah kita makin luas gitu, ya nggak sih, benar? Oke. Nah, kita sekarang ngebahas generasi muda nih. Banyak banget sekarang kita tuh generasi muda yang menghabiskan waktu asik scroll sosial media, ya nggak sih? Bangun tidur asik tuh, bukan yang dicari air buat cuci muka biar seger, tapi wudhu gitu ya. Tapi bangun tidur, aduh mana nih HP gue nih, mana gitu ya. Scroll nggak kerasa udah jam 10, 11, 12 gitu kan. Banyak banget anak muda yang akhirnya menghabiskan waktunya untuk rebahan dan menyanyikan waktu lah gitu. Menurut Diba, apa pendapat Diba tentang fenomena yang saat ini gitu? Adakah ide-ide konkret yang mungkin dari Diba bisa berikan saran nih buat mereka, ide kegiatan positif apa gitu? Kalau dari Diba gimana? Kalau dari Diba sih bisa dibilang itu sedikit miris ya Kak. Karena 80% rata-rata pemuda-pemudi zaman sekarang itu memang habitnya seperti itu. Oke. Jadi habit itu nggak akan terbentuk kecuali dia memulai kebiasaan-kebiasaan kecil lalu terbiasa lalu Menjadi terbentuk sebuah habit. kebiasaan yang besar Kebiasaan ya. yang besar, benar. Nah habit buruk itu seharusnya bisa dikenali lebih dini dan hal itu bisa terbentuk pastinya pertama karena tanpa pantauan orang tua. Oke. Pun kalau dipantau dengan orang tuanya mungkin dinormalisasi dirasa karena kurang lihat HP dulunya atau kesibukannya dari HP atau segala Iya, macam. Tapi benar. saya rasa kalau tidak dipantau itu bisa membuat yang Makin tadinya- los aja gitu ya. Aduh, Makin kebiasaan, apalagi semenjak COVID nggak sih, anak-anak kecil Iya. yang dulunya paginya pergi ke sekolah ya kan, biasa jadinya. tuh fenomena COVID kemarin tuh kayak di sepanjang kantor desa kan ada wifi gratis ya, tuh mereka duduk nyantai guys, tuh anak kecil ya usia 7 sampai 12 tahun tuh udah gini tuh asik banget gitu kayak Terus lupa waktu. iya sampai ya Allah nih heran banget ya, fenomena ini tuh ngerusak banget habits baik anak kecil yang harusnya dia belajar gitu kan, harusnya mengenyam bangku pendidikan gitu kan, sampai akhirnya ditanya sila Pancasila nggak ngerti gitu ya, ditanya tentang rukun iman rukun Islam juga nggak ngerti gitu. Jadi Apalagi hafal. iya, tapi kalau nama-nama artis ataupun gitu, atau enggak nama-nama apa sih, kalau di game itu biasanya kan ada kayak bintang-bintangnya gitu ya, itu tuh hafal-hafal banget tuh mereka tuh pokoknya ya gitulah pokoknya fenomenanya ya gitu. Ada tips nggak Kak biar anak muda ini punya kegiatan positif apa gitu? I see. Kalau dari Diba supaya nggak terlalu monoton pegang HP ya Kak. Diba itu kalau udah terlalu banyak yang diurusin, udah sumpek sama HP nih. Pertama HP-nya pastinya dilepas dulu. Kalau nggak dipaksa dilepas ya Nanti dia lengket ya? iya, akhirnya nanti kan ada yang namanya kecanduan gadget kan. Iya, bener. Nah, kecanduan gadget tuh kita harus kenali juga batas maksimal kita gunakan itu per hari berapa jam, 2 jam sekali gitu. Nah, itu pertama dibalepas dulu, usahakan beri waktu untuk diri, cari kesibukan lain supaya kita lupa yang tadinya udah kita kerjakan dan otak kita juga bisa istirahat gitu. Take rest for your life gitu. Yes. For yourself. Nah, jadi kasih waktu sama diri, lepas HP, cari kesibukan lain. Dan yang terakhir itu gimana caranya untuk kita cari kesibukan lain cari kesibukan lain untuk supaya kita nggak terlalu monoton sama teknologi gitu. Kita juga punya teknologi yang namanya kenali diri, ya Allah Diba lupa lagi namanya. Ini ya kayak semacam aplikasi gitu ya untuk
Iya, ngetes. aplikasi secara offline gitu Kak. Oh, Untuk- secara iya, offline. Jadi Oke. secara offline gimana caranya kita bisa mengupgrade kemampuan atau memberikan branding diri gitu Kak. Oke. Branding diri kepada orang-orang bahwasanya saya juga bisa kayak gini loh. Saya aktif di sini, saya punya kelebihan ini, dan apa yang kamu lihat dari saya itu ternyata tanggapan kamu salah gitu. Iya, iya. Atau biasa tes MBTI nggak sih yang tahap Iya, awal-awal benar, banget ya nggak benar, sih? benar. Nah, Iya, iya, gitu, iya. contohnya kayak gitu. Nah, hal-hal itu kan sangat penting juga untuk bagaimana caranya kita bisa mengupgrade branding diri kita lah Kak. Itu yang sangat penting. Jadi teknologi jangan terlalu ditanggapi serius atau monoton. Seperti itulah Kak. Supaya lebih produktif gitu ya. Atau biasain olahraga tiap pagi misalnya, ya nggak sih? Kan kita nih punya samota ya. Ya, benar, benar. Di sini tuh kita iya bisa CFD-an tiap pagi ya kan, tapi jangan ngabisin isi dompet ya, tolong. Kebetulan Ibu juga aktif main badminton. Nah, bisa tuh teman-teman yang mau sharing, mau ikutan Kadiba nanti ya, boleh nanti di follow Instagramnya apa namanya Kadiba? Adiba Hinduan. Iya, nanti kalian kalau mau ikutan jogging bareng Kadiba silahkan gitu ya. Boleh. Apalagi di Samota tuh bisa pagi, sore hari gitu. Asal jangan siang ya, kalian sama dengan membakar diri. Oke, oke. Nah, kalau dari Diba sendiri, di-share nih boleh ya ke temennya supaya gimana sih cara memulai biar menjadi pemuda yang produktif? Menjadi pemuda yang produktif. Cara mulainya gitu gimana dari diri Diba dulu? Tiba-tiba kok bisa aktif aja sekarang udah jadi apa aja gitu ya? Ayo sih Kak. Jadi menjadi pemuda yang produktif itu pertama rutin kita bangun pagi ya Kak. Karena kita nggak bakal bisa produktif kalau bangunnya kesiangan. Gitu. Iya. Jadi gimana? Terasa kayak cepet banget gitu ya? Iya. Gimana kita mau mulai produktif kalau subuhan aja nggak? Waduh. Bangun subuh aja nggak? Gimana ceritanya gitu kan? Akhirnya jadi tips awal untuk menjadi produktif itu biasakan bangun subuh, nggak boleh kesiangan. Abis itu kita lihat nih jadwal-jadwal atau schedule yang sudah kita susun. Bahkan kalau bisa nyiapin schedule itu dari malam hari ya. Benar, Kak. Jadi schedule yang kita lihat untuk subuh atau paginya itu kita udah catat dari sebelum-sebelumnya. Nah, tips produktifnya itu supaya yang schedule yang udah kita catat itu kita tahu nih ke depannya kita mau kegiatan apa aja dan yang lebih urgent kita utamakan yang mana aja. Nah, agar produktif itu efektif untuk kita jalankan berkelanjutan, jalankan sesuai apa yang sudah dijadwalkan, lalu jangan tinggalkan yang seharusnya kamu harus penuhi di situ. Nah, jadi produktivitas itu bagaimana caranya kita aktif untuk beraktivitas dan jangan memberi waktu kosong yang membawa mudarat gitu loh Kak. Untuk sia-sia. Ya, waktunya jadi sia-sia gitu. Oke. Nah, jadi contohnya paginya jogging, abis jogging ada kegiatan ke kampus, langsung jangan sampai ngaret. Abis itu kalau udah waktu isoma lanjut lagi jadwal selanjutnya ada apa. Terus sorenya mau jogging atau segala macam. Jadi jadwal yang sudah kita schedule kita udah tahu nih mau ngapain aja. Itu sih sangat efektif sih kayak sejauh ini Diba susun schedule supaya tahu kegiatan atau urgensi yang harus kita lakukan ke depannya itu apa aja. Siap. Oke. Jangan lupa baca buku ya nggak sih? Benar, karena kan kita ini di Indonesia masuk urutan yang keberapa ya? Pokoknya intinya kayak yang paling malas baca buku deh penghuninya di Indonesia gitu ya. Jadi ya kayaknya kalau ruang itu diisi pakai baca buku. Iya, dan ternyata kemarin aku baru baca berita Indonesia ini termasuk dalam nomor 2 apa nomor 1 di dunia yang paling banyak scrolling sosial media. Ternyata tuh iya, bener. Ternyata tuh di riset, ada risetnya kan pemilik Android ini kan orang sana ya guys gitu. Jadi ternyata tuh di riset dan Indonesia tuh masuk top 3 kalau nggak salah. Kayak ngeri banget ya gitu scrolling sosial media. Wah, gitu. Kita bukan berprestasi dari segi baca bukunya, bukan dari apanya, tapi ternyata kita punya prestasi scrolling terbanyak terlama gitu. Kayak wow, ngeri banget gitu. Jadi buat anak muda di luar sana, bareng-bareng kita ubah habits kita gitu ya, dari hal-hal kecil aja dulu gitu, dari ngebiasain buat bangun pagi, ngebiasain buat olahraga, baca buku ya minimal sehari selembar deh kalau masih malas-malas banget ya nggak sih gitu. Ini saran dari Diba ya Kak untuk anak-anak atau teman-teman pemuda-pemudi yang sedang mencari jati dirinya di luar sana, pintar-pintar untuk cari info terkait volunteer atau kegiatan besar. Bener, itu lebih bermanfaat banget. Jadi
volunteer di Indonesia ini banyak banget guys. Iya. Pintar-pintarnya kita nyari di TikTok, Instagram, di sosial media Banyak banget kok. Sekarang ini kalian tinggal pilih aja mau daftar yang mana. Jadi besar kesempatannya di mana aja. Bener. Karena ternyata kunci produktif itu juga lingkungan. Ya nggak sih? Betul, Kakak. Kadang kita tuh males karena lingkungan kita juga ya berkungkung di situ-situ aja gitu. Ya males cuma kongko-kongko doang gitu ya, kayak ya nggak ada kegiatan. Tapi ternyata setelah aku masuk kampus juga, setelah kuliah gitu ya, baru sadar ternyata lingkungan itu nentuin kita tuh ke depan mau jadi apa gitu. Karena ngelihat orang lain itu aktif tuh kadang kita iri loh, kayak "Ya, aku pengen juga loh gitu, kayak aku pengen kayak Dimba guys ya. Karena Gue pengen jadi pemuji guys. keren ya. Karena aku dulu pengen banget tuh aktif di pramuka, tapi ternyata pas nyampe kuliah ya aktifnya di tempat lain gitu ya. It's okay lah ya, ya sama-sama memberi manfaat intinya gitu. Oke, sebelum ditutup nih ada yang mau disampaikan Diba? Silakan. Nggak banyak ya Kak, untuk khususnya pemerintah Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Ada 2 hal urgent yang harus kita seriuskan dan nggak boleh kita tinggalkan terkait ternyata di Pulau Sumbawa, di tanah kelahiran kita, tanah Intan Bulaeng yang kaya dengan emasnya ini. Pertama, semua desa itu belum dijamin terkait bagus infrastrukturnya. Terutama di desa tempat saya pengabdian, di Desa Mungkin. Di sana ada 6 dusun dan semakin ujung dusun semakin jelek juga infrastruktur dan fasilitas sekolahnya. Bahkan saya nggak pernah menyangka, saya melihat sekolah yang ternyata yang saya lihat di TV-TV, lantainya itu masih tanah liat Kakak. Masih banyak kotoran sapi, dinding sekolahnya dirajut dari rotan-rotan kayu. Lalu di temboknya mereka cat dengan tulisan besar, "Desa saya memang terpencil, tapi mimpi saya tidak kecil." Wow, keren banget. Saya di situ nangis banget sejadi-jadinya Kak. Saya bilang sama teman saya di dalam kelas waktu jam mengajar, "Sorry saya keluar dulu ya." Setelah saya baca tulisan itu, saya nangis sejadi-jadinya Kakak. Bayangkan kita yang sudah sebagus itu mendapat nikmat meraih pendidikan yang setinggi-tingginya, kalah dengan anak-anak di dalam desa terpencil sana yang mereka memiliki mimpi tinggi. Masih semangat belajar gitu ya. Semangat belajarnya ya Allah luar biasa Kakak. Perjalanan ke sana dan SMP-nya cuma 1 di desa itu Kakak. Jadi yang mau lanjut SMA harus keluar ke kecamatan. Keluar kecamatan Kakak, bayangin. Motornya pun motor sawah ayahnya. Jadi motor ceketer yang bisa dilanjutkan untuk usahanya dia untuk menuju pendidikan sekolah tingginya dia, SMA menengah ke atas kayak gitu Kakak. Nah itu yang harus pemerintah Sumbawa mungkin harus perhatikan. Semoga suara Adiba mewakili teman-teman di luar sana gitu ya, mewakili masyarakat di luar sana yang ingin juga ngebangun Sumbawa ini menjadi lebih emas lagi, seperti tagline-nya kan Indonesia Emas 2045 ya gitu. Nah kalau nggak dimulai dari sekarang nanti nggak jadi emas, nanti yang ini jadi batu mulu gitu ya. Jadi ya ayolah kerjasama antara kita pemuda, masyarakat, pemerintah dan juga PT-PT gitu ya, supaya kita bisa membangunlah daerah kita ini menjadi lebih berkembang lagi. Oke, itu guys pembahasan kita pada. Kasih motivasi dikit nggak Kak? Boleh banget, kasih motivasi Kak biar makin semangat nih. Jadi motivasi saya buat teman-teman di luar sana, untuk para pemuda-pemudi, prinsip hidup saya seperti ini: kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi kesempatan selalu datang kepada orang yang selalu mencoba. Maka dari itu kita bukan hanya bermimpi, tapi juga beraksi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ingat ya, kalau tidurnya kepanjangan berarti mimpi doang. Tapi kalau cepet bangun aksi nyata insya Allah. Oke guys, itu aja kebersamaan aku bareng Diba pada sore hari ini gitu ya, yang sudah menemani teman-teman sambil menunggu buka puasa. Iya, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama aktivis kampus kita satu ini. Oke guys, sekali lagi aku ngingetin, jangan lupa kalau mau nonton podcast seru kita, tonton di semua platform sosial media Liputan Sumbawa. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook. Jadi lengkap ya. Jangan lupa di follow, jangan lupa di share, subscribe, komen gitu ya. Pokoknya selengkap-lengkapnya. Oke, itu aja kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak udah setia nontonin saya, terutama hostnya di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.